Pada suatu hari di kota Kofai, seorang perwira polisi berpangkat tinggi dari Kombatore bernama Arafin. Ia sedang menggerebek sebuah tempat yang dijadikan sebagai penjualan arak secara ilegal. Di saat itu beberapa orang ditangkap karena dia mengikuti peraturan pemerintah yang padahal sudah diperbolehkan. Namun mereka telah melakukan pengiriman arak yang melebihi kapasitas pengiriman. Yang akhirnya Arafin beserta anggotanya membawa mereka ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti, beserta bos mereka yang telah menyuap atasan Arafin agar tidak menangkap mereka ketika melakukan sebuah penyelundupan. Arafin sangat kecewa sekali dengan atasan tersebut karena ia telah dibutakan oleh uang dan membiarkan para penjual arak ilegal itu melakukan penyelundupan. Yang seharusnya menjadi seorang polisi itu harus menangkap orang-orang jahat dan bukannya malah membela ataupun berpihak pada para mafia itu. Setelah pekerjaan selesai, Arafin kembali ke rumahnya untuk menghabiskan malam bersama sang istri yang bernama Janu, di mana Janu menderita suatu kondisi untuk menyebabkan dia kehilangan kesadaran ketika dia sangat ketakutan. Yang akhirnya Arafin dan Janu membangun rumah yang di sekitarnya tidak terlalu ramai. Di samping itu, Arafin dan Janu belum memiliki keturunan hingga saat ini. Arafin sangat takut kalau kondisi tersebut akan terbawa sampai Janu sudah dikaruniai seorang keturunan. Namun Arafin tidak bisa berbuat apa-apa dan memutuskan untuk menjalani kehidupan tersebut dengan harmonis. Terlihat Janu sangat menyayangi Arafin yang telah mencintainya dan sangat bersyukur telah menikah dengan Arafin. Di sisi lain, sepasang kekasih yaitu Nakul dan Manju terlihat sangat romantis sekali. Mereka berdua telah menikah selama 1 tahun, namun belum juga diberi keturunan hingga saat ini. Di samping itu, Nakul bekerja di sebuah perusahaan yang memberikannya shift di waktu yang malam, yang kemudian membuat Manju agak sedikit risih karena ia tidak bisa menghabiskan waktu berdua di malam hari. Setelah itu, Manju telah mengenakan sebuah jas hujan kepada Nakul karena akhir-akhir ini sering turun hujan, yang mana Manju tidak menginginkan suaminya yaitu Nakul menggigil kedinginan lalu kemudian sakit. Tengah malam Arafin pergi menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi, di mana ia mendapat informasi dari anggotanya bahwa ada seorang pria misterius yang telah menyerang beberapa orang menggunakan sekop hingga tewas. Selain itu, pria misterius itu juga telah menewaskan beberapa anggota polisi yang hendak menangkapnya. Halo. Sir, ரொம்ப அடிக்கிறான் சார். கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல சார். Lantas, Arafin memutuskan untuk berpatroli untuk menangkap pria misterius itu hingga ia dapatkan. Di sisi lain, Manju mendatangi rumah sakit untuk menemui Dr. Mateus, yang mana Manju ingin mencari tahu mengenai surat hasil rujukan yang ia temukan di dekat lemari di ruang tengah. Hai dokter. Namun di saat itu tidak dijelaskan apa yang telah dikatakan oleh dokter tersebut. Seketika Manju kemudian menangis setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh dokter. Di saat itu Nakul ternyata berada di sana dan telah mengikuti Manju karena ingin mengetahui maksud kedatangannya ke rumah sakit itu. Di malam itu mendatangi rumah seseorang yang memasang kamera CCTV di jalan depan rumahnya, di mana Arafin telah menemukan pria misterius itu yang memukul pria yang tengah berjalan dalam keadaan mabuk hingga tewas. Di samping itu Arafin menemukan sebuah ID card yang menggantung di leher pria misterius itu, yang di saat itu Arafin mengambil video tersebut untuk diselidiki lebih dalam agar dapat mengetahui pria misterius tersebut. Setelah itu, Arafin memerintahkan Amir untuk menemukan rumah pria misterius itu, di mana Arafin telah menemukan identitas pria misterius itu yang merupakan pekerja di sebuah perusahaan, yang ternyata itu adalah Nakul yang merupakan suaminya Manju. Namun Amir belum juga menemukan lokasi keberadaan Nakul. Di pertengahan jalan, Arafin melerai pergaduhan beberapa orang, di mana 2 orang pria yang menyamar menjadi wanita mencoba ingin merampok orang-orang yang melewati jalan di mana mereka berpangkal. Dengan tegas, Arafin langsung melerai dan ingin menangkap mereka karena telah meresahkan orang-orang. Namun di saat itu, Arafin malah dilempar oleh salah satu dari mereka dengan menggunakan batu, yang kemudian membuat Arafin langsung lemas.
Sementara itu, Janu merasa ketakutan di rumah sendirian karena di malam itu suasananya sangat mengerikan. Karena ia sendirian dan ditambah hujan yang sangat lebat beserta dengan petir. Janu berusaha menelpon Arafin tetapi tidak diangkat karena sedang bertugas. Yang akhirnya Janu pingsan karena terkejut sebab petir yang begitu sangat besar. Setelah itu Arafin melanjutkan pekerjaannya, yang di saat itu Arafin melakukan sebuah pengerjaan terhadap seorang bos pembuat arak secara ilegal beserta anak buahnya yang sebelumnya telah ditahan di dalam sel kantor polisi, di mana atasannya telah dibodohi oleh mereka lalu atasannya dihajar habis-habisan. Namun di saat pengejaran mobil, orang-orang itu menabrak seseorang yang melintas di jalan hingga tewas. Yang mana orang tersebut mengenakan jas hujan berwarna hitam, yang sama persis seperti pelaku pembunuhan yang telah terjadi di mana Nakul sebagai tersangka. Dan ketika Arafin mengeceknya, ternyata orang itu bukanlah Nakul, melainkan orang lain. Di malam itu Arafin akhirnya menemukan lokasi rumahnya Nakul. Arafin kemudian mengecek rumahnya Nakul yang nampak sangat sepi dan tidak berpenghuni. Di samping itu Arafin mendapat informasi dari pria gelandangan yang berada di depan rumah tersebut. Pria gelandangan itu kemudian menceritakan semua kejadian di mana datang dan perginya Nakul beserta sang istrinya. Di mana Nakul pergi dari rumahnya dengan mengenakan jas hujan sembari menyeret kaki yang pincang. Tak lama kemudian, Arafin mendapat informasi dari para polisi yang lain yang mencari informasi mengenai Nakul, di mana mereka menemukan bahwa Nakul adalah orang yang sangat lugu dan tidak pernah melakukan keburukan apapun. Selain itu, polisi itu mengatakan bahwa ia mendapati sebuah kejanggalan setelah beberapa warga menceritakan yang sebenarnya, yang mana pelaku pembunuhan yang terjadi itu istrinya Nakul yang menjadi pelaku utamanya. Orang-orang sekitar mengatakan bahwa istrinya terkenal sangat berbahaya dan kejam dari saat kecil. Di saat Manju berumur 15 tahun. Manju adalah orang yang sangat sensitif terhadap orang-orang yang mencoba mengganggunya dalam hal apapun. Di mana di waktu itu Manju kecil telah membungkam adik kecilnya yang masih bayi dengan bantal hingga tewas. Yang ternyata di waktu itu Manju tidak lagi merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Karena di saat itu kasih sayang orang tuanya telah dicurahkan kepada adik kecilnya tersebut. Dan seketika kedua orang tuanya menangis terseduh-seduh karena anak kedua mereka telah tewas yang belum diketahui penyebabnya. Namun Manju tidak merasa sedih sekali, melainkan sangat gembira, yang membuat kedua orang tuanya semakin curiga dengan tingkahnya Manju yang sangat aneh. Di samping itu juga Manju ingin membakar baju sekolahnya, di mana ibunya ingin memberikan baju sekolahnya kepada tetangganya karena sudah tidak muat untuk dikenakan oleh Manju. Yang akhirnya kedua orang tuanya berinisiatif ingin memeriksakan kesehatan Manju yang semakin bertambah aneh semakin hari. Seiring berjalannya waktu, Manju bertumbuh dewasa dan berumur di 19 tahun dan tidak menjadi aneh seperti masih kanak-kanak. Yang di saat itu awal mulanya ia bertemu dengan Nakul yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Nakul adalah pria pemabuk yang di saat itu telah dikejar-kejar oleh ibunya karena ketahuan mabuk. Dengan baik hati Manju memperbolehkan Nakul tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Karena kebetulan kedua orang tua Manju sedang keluar kota untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya yang bekerja dengan pemerintahan. Terlihat Manju dan Nakul sudah mulai sangat akrab dan romantis di usia remaja mereka. Yang akhirnya nafsu Nakul tidak tertahan lagi lalu melakukan sebuah hubungan seksual terlarang dengan Manju. Setelah beberapa bulan Manju kemudian menemui Nakul yang ingin pergi keluar kota untuk melakukan sebuah wawancara. Dengan rasa menyesal, Manju kemudian mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang hamil setelah melakukan seks terlarang dengan Nakul. Di mana Manju menjelaskan bahwa anak yang dikandung itu adalah anaknya Nakul. Lantas Manju meminta kepada Nakul untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Nakul kemudian meminta kepada Manju agar diaborsi saja untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Sontak Manju dengan sangat kesal karena itu akan membahayakan dirinya ataupun rahimnya. Dan setelah itu Manju meninggalkan Nakul yang tidak sama sekali bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan kepada Manju.
Sesampainya di rumah, Manju kemudian dimarahi habis-habisan oleh sang ayah tercintanya, di mana ayahnya sudah mengetahui kalau Manju telah hamil dengan seorang yang belum diketahui oleh ayahnya. Seketika ayahnya langsung mengungkit-ungkit perjuangan kerja keras untuk mencukupi Manju. Namun Manju mengecewakan ayahnya dan telah membuat malu keluarganya saja. Di samping itu ayahnya mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa Manjulah yang telah membunuh adiknya. Ayahnya berkeinginan ingin bunuh diri jikalau Manju tidak ingin menggugurkan kandungannya tersebut, yang mana akan membuat malu keluarga serta reputasi ayahnya saja. Sementara itu, Manju tidak memiliki pilihan lain yang akhirnya mengikuti perkataan sang ayah tercintanya itu. Dan setelah itu mereka langsung bergegas ke rumah sakit dengan berencana ingin menggugurkan kandungannya Manju. Ketika berada di rumah sakit, Manju melakukan aborsi untuk menggugurkan kandungannya itu, yang mengakibatkan kompilasi pada rahimnya Manju yang membuat Manju sulit dalam memiliki keturunan. Yang akhirnya Manju tetap melakukannya saja karena ayahnya terus memaksa agar tidak memalukan keluarganya. Alhasil, Manju menjadi depresi atas apa yang telah menimpa dirinya dan membuatnya menderita. Ketika Manju dan kedua orang tuanya hendak pulang, terlihat Manju berjalan dengan pandangan yang kosong, di mana ia terbayang-bayang akan masa depannya yang sangat suram dan menyedihkan, di mana ia pasti tidak akan ada yang mau menikahi dirinya, karena ia tidak bisa memiliki seorang keturunan. Sedangkan Nakul tidak sama sekali bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba saja Manju menghempaskan kedua orang tuanya yang memaksa Manju untuk masuk ke dalam mobil, yang akhirnya kedua orang tua Manju terlindas sebuah truk hingga tewas. Dan setelah itu Manju dijebloskan ke dalam penjara atas apa yang telah ia lakukan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Nakul membebaskan Manju dengan menyogok para polisi dengan uang yang sangat banyak hingga miliaran. Di samping itu Nakul menyewa seorang pengacara yang akhirnya Manju terbebas dari hukumannya dan keluar dari penjara. Nakul kemudian bertempat tinggal di rumah Manju dan merawatnya seperti anak bayi, di mana sebagai seorang laki-laki, Nakul harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Terlihat Nakul berjuang dengan kesabaran yang sangat besar untuk mengembalikan Manju menjadi kembali normal. Sampai-sampai Nakul memutuskan untuk mengerjakan pekerjaannya sembari mengurus Manju. Hari demi hari telah dilewati oleh Nakul dengan usaha yang ingin mengembalikan Manju untuk lebih sehat lagi. Seketika Nakul sangat bahagia sekali karena Manju mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis, di mana Manju perlahan-lahan kembali ke jati dirinya yang normal seperti dulu. Nakul kemudian menunjukkan kepada ibu dan warga kompleknya mengenai Manju yang sembuh dari depresinya. Hingga akhirnya Nakul menikahi Manju walaupun ia sudah mengetahui bahwa Manju tidak bisa memiliki keturunan, di mana Nakul dengan setulus hati mencintai Manju serta ingin bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dia lakukan kepada Manju, hingga akhirnya Manju tidak bisa memiliki keturunan. Kembali ke Arafin beserta anggotanya, di mana di tengah hujan yang lebat mereka menemukan Nakul di lantai atas dalam posisi terkapar dengan tak berdaya. Ditambah lagi terdapat luka yang sangat serius di bagian kepala Nakul, yang akhirnya Nakul langsung dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan sebuah perawatan lebih lanjut dan intensif. Dan ternyata Manjulah yang telah menghabisi Nakul hingga tak berdaya lagi. Di mana Manju teringat mengenai kejadian beberapa tahun yang lalu di saat Manju menggugurkan kandungannya dengan diaborsi. Manju kini menyalahkan Nakul karena ia adalah penyebab kematian anaknya sendiri dan kini Manju tidak bisa mengandung lagi. Yang akhirnya Manju menghajar habis-habisan Nakul hingga terkapar tak berdaya karena semua itu sebagai bayaran atas kematian anaknya sendiri. Setelah itu Arafin pergi menemui dokter Matuis untuk menginterogasi mengenai Manju. Di saat itu dokter mengatakan bahwa Manju mengalami sebuah kegagalan dalam kehamilannya, di mana janin yang dikandung telah membusuk dan kini kondisi Manju semakin memburuk. Di waktu itu Nakul yang datang ke rumah sakit untuk mengambil surat rujukan. Namun sepertinya Nakul tidak memberitahu Manju mengenai kandungan itu yang memburuk. Dan selang beberapa hari Manju menemui dokter untuk mengetahui mengenai kandungannya tersebut.
Seketika Manju nampak sangat kesal serta tidak terima dengan apa yang telah ia derita. இதன் பின்விளைவுகள் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். Di sisi lain, Manju merasa kesakitan karena kandungan yang membusuk menimbulkan kompilasi di rahimnya itu. Kini Manju mengalami depresi kembali, di mana ia lagi-lagi terbayang-bayang dengan masa depannya yang pastinya sangatlah buruk. Manju tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima derita yang telah menghancurkan hidupnya. Seketika Manju merasa menyesal karena telah membunuh suaminya yaitu Nakul, yang kini tidak ada lagi yang membantunya lagi dalam menghadapi masalah bersamanya lagi. Sekitar jam 1 malam, terlihat Janu berjalan sendirian melewati jalanan yang sepi. Karena di malam itu, Janu ingin menemui Arafin, di mana ia sangat ketakutan di rumah sendirian. Janu kemudian memberanikan diri pergi ke kuil untuk menemui ambulan yang akan dijadikan sebagai tumpangan. Namun di pertengahan jalan, ia terkejut lalu pingsan dikarenakan terdapat sebuah mobil yang hampir menabraknya. Pria yang mengendarai mobil itu pun seketika itu syok karena heran dengan Janu yang tiba-tiba saja pingsan. Pria itu kemudian keluar dari mobil untuk membawa Janu ke rumah sakit. Namun di saat itu pria tersebut dan 2 orang temannya dihajar oleh Manju yang kebetulan melewati jalanan tersebut. Manju kemudian mendekati Janu sembari memegang perutnya dengan menahan rasa sakit amatlah pedih. Dan setelah itu Manju membawa Janu ke dalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut, di mana Manju sudah mengetahui Janu adalah istrinya Arafin yang kini Arafin sedang mengincar dirinya. Sementara itu Arafin kebingungan mencari-cari Janu yang tidak ada di rumahnya. Terlihat Arafin pergi ke sana dan kemari untuk menemukan sang istri tercintanya yang mengalami sebuah kelainan. Arafin sangat takut Janu mengalami suatu hal yang tidak diinginkan oleh Arafin. Dan tak lama kemudian Arafin mendapat sebuah laporan dari anggota polisi yang sedang mengejar Manju bahwasanya Janu berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Manju dengan begitu cepat. Seketika Arafin langsung bergegas menuju di mana Manju beserta Janu berada. Di dalam mobil Manju nampak ingin melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya, di mana ia sudah tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya lagi yang sangatlah suram. Manju terus-terusan mengingat masa lalunya di mana ia sangat kejam dan sensitif terhadap orang yang mengganggu dirinya. Manju terus-terusan menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah membusuk. Di samping itu, Manju merasa bersalah telah membunuh Nakul, di mana Manju berhutang budi terhadap Nakul yang telah merawatnya dengan sangat baik dan menyayanginya seperti anak bayi. Namun kini Manju telah kehilangan akal dan membunuhnya, dikarenakan Nakul tidak menceritakan mengenai kandungannya yang kemudian sangat memburuk. Sementara itu para polisi berusaha menghentikan Manju yang terus saja menambah kecepatan mobilnya. Tiba-tiba saja Manju merasa sakit yang amat dahsyat dan membuatnya pingsan, yang kemudian membuat mobil tersebut semakin menambah kecepatan dan tidak terkendali. Arafin yang sudah berada di jalanan tersebut berusaha mencari jalan keluar dan menghentikan mobil tersebut. Beruntungnya, Janu langsung sadar dari pingsannya dan mendapat perintah untuk mengemudi mobil tersebut. Tetapi usaha itu tidak sama sekali berhasil karena kakinya Manju terus menginjak pedal gas mobil tersebut. Akhirnya, Arafin mempunyai sebuah ide untuk menghentikan mobil tersebut dengan mengimpit menggunakan 2 mobil. Terlihat mobil yang dikendarai oleh Manju dan Janu melaju dengan perlahan, sementara polisi lain memasang barikade di tengah-tengah jalan. Namun usaha tersebut tidak kemudian membuat mobil yang dikendarai Janu berhenti, melainkan 2 mobil polisi malah terjebak barikade jalan yang tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu Arafin kemudian mengambil kemudi mobil tersebut, di mana ia memerintahkan Janu untuk mengikuti seperti yang dilakukan oleh Arafin, di mana perlahan-lahan Arafin mengajari Janu untuk memberanikan diri untuk melakukan sebuah tindakan agar Janu dan Manju bisa selamat. Dan tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Janu dan Manju pun berhasil berhenti dan hampir saja melewati jembatan yang sedang dibangun. Dengan cepat Arafin langsung mengeluarkan Janu dari dalam mobil. Sementara itu Manju ternyata sudah meninggal, di mana ia tidak kuat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh janinnya itu yang sangat memburuk. Kini Arafin baru mengetahui bahwa pembunuhan yang terjadi pada laki-laki itu adalah sebagai pelampiasan yang dilontarkan oleh Manju untuk menghilangkan rasa stresnya.
di mana ia mempunyai dendam terhadap suaminya sendiri karena telah membuatnya menderita dengan sangat buruk. Selain itu, Manju akhirnya menemukan waktu yang pas dalam membunuh Nakul untuk membayar semua dendam yang dimiliki oleh Manju. Yang akhirnya Arifin beserta Janu pun hidup kembali dengan tenang. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Andar 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.